Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, saudaraku. Nih, tanaman porang yang kemarin aku bilang saya kasih sprinkle, saya taruh di atas jangkos. Pertumbuhannya kurang memuaskan. Tapi ada yang pertumbuhannya bagus dan menyenangkan. Kita nanam dengan berbagai tipe, ada yang bagus, ada yang jelek, tapi ini yang kita video pertama kali biar kelihatan yang jeleknya dulu ya, karena kalau dibicarakan yang baik-baik, jeleknya nggak dibicarakan, nanti waktu ada yang mencoba dan gagal nanti saya yang disalahkan ya kan. Nih kalau yang baik nih, ini bagus. Nah nih sampai di sana mungkin ada yang bagus kalau 1 hektar sampai 2 hektar ya adalah bagus. Yang ini jelek. Ini jelek, tanamannya di belakang. Setelah itu memang porang itu karakternya seperti itu. Begitu baru nanam tumbuh itu enggak menyenangkan. Ini kemarin begitu tumbuh jelek kita kasih paranet, tapi begitu dikasih paranet bagus. Nah ini yang di bawah paranet tuh bagus. Ini harapan kita bersama. Nanti kalau ingin mencontoh nih, contohnya di belakang pasar Parenggian, di bawah paranet porang bagus, tumbuh subur. Inilah porang harapan kita bersama. Komoditasnya ekspor, barangnya masih langka, harganya tinggi, pasarannya jelas. Nah ini bagus barangnya, bagus, tapi kita kasih paranet. Nah sampai sana bagus. Ini metodenya metode di bawah paranet, di atas jangkos. Memang biayanya tinggi sih, tapi kalau porang masih sesuai aja dengan penghasilannya. Jangan malu-malu kalau mau nanam porang, karena barangnya tidak seperti walet. Ini bukan gaib ini. Nah, ini fakta, bukan gaib. Kalau walet kan gaib. Nah, ini bukan kita menggurui, tapi ngasih tahu. Nanam porang itu sebetulnya mudah, yang penting dikasih paranet. Kalau nggak dikasih paranet, memang habitatnya porang kan di bawah naungan. Hidupnya di hutan-hutan di bawah naungan. Jadi kalau kena terik matahari secara langsung, kalau sudah besar itu nggak apa-apa. Kalau masih kecil, kayaknya kata-katanya wajib dikasih naungan. Nah, ini kalau kecil. Kita juga nanam sih yang besar, pakai umbi kita nanam. Cuma itu kan modalnya besar kalau pakai umbi itu. Modalnya 1 hektar itu bisa sampai 2 ton bibit, sampai 2 ton lebih. Akhirnya nggak mungkin kan bisa diikuti. Tapi kalau ini saya kira semua masyarakat bisa mengikuti. Kita jangan tertipu dengan kata-kata porang modalnya mahal, porang modalnya tinggi. Itu pembodohan gitu. Itu yang mengatakan porang modalnya tinggi, itu yang berkata itu tidak ada niatan untuk menanam porang. Karena kalkulasinya porang itu jelas, bukan seperti orang bikin walet yang nggak bisa dihitung matematika. Panennya tergantung nasib. Ini enggak. Ini kita jelas 7 bulan panen. 7 bulan panen, setelah itu pasarnya juga jelas. Jadi masih bisa kita logikakan.
cara menghitungkan gini, cara menghitung ya guys ya. Ini bukan aku menggurui, tapi aku mau mengatakan karena banyaknya orang mengkritik saya bahwa porang itu modalnya tinggi. Tak kasih tahu ya, porang itu modalnya paling ringan. Paling ringan. Kenapa saya bilang paling ringan? Tergantung seberapa kita niat nanam, gitu loh maksudnya. Kalau seandainya kita mempunyai uang 5 juta ya kita tanamkan 5 juta. 10 juta ya kita tanamkan 10 juta. Jangan terlalu kita harus nanam 1 hektar. Siapa yang nyuruh harus nanam 1 hektar? Enggak ada kan? Nah gitu loh. Cuma hitung-hitungannya begini. Kalau kita nanam sawit, 1 hektar itu biayanya sekitar 35 sampai 40 juta. Untuk mengembalikan modal sawit yang 35 juta itu kita perlu waktu 7 sampai 8 tahun. Itu hitung-hitungannya. Tapi kalau nanam porang, modal 35 juta akan kembali secara otomatis 1 periode. Jadi 2 kali. Jadi seandainya kita mempunyai uang 35 juta, kita tanamkan sawit, memerlukan waktu 7 tahun sampai 8 tahun untuk mengembalikan modal. Tapi kalau nanam porang, punya uang 35 juta, 1 periode jadi 2 kali. Jadi 70 juta. Kalau 2 tahun bisa jadi 140 juta. Kalau 3 tahun bisa jadi 280 juta. Kalau ingin tahu ilmunya, datang aja ke tempatku, tanya. Kita bukan menggurui, tapi kita mau berbagi ilmu. Nah, ini caranya di sini. Kalau yang luar sana jelek tanpa paranet. Tapi kalau yang pakai paranet bagus. Ini sudah 1,5 bulan kita paranet. Kemarin juga jelek-jelek kayak yang di luar itu. Mau mati kita juga mau stres. Kayak porangnya itu kemarin. Saya juga mau stres. Tapi setelah kita paranet, nah jadinya bagus, hijau, harapan kita bersama. Mari kita katakan dengan semua kawan bahwa porang modalnya paling sedikit. Tidak ada tanaman yang bisa menjamin 1 tahun kembali modal. Gitu loh. Tapi kalau porang 1 tahun kembali modal. Kalau nggak tahu, tanya ke rumah. Kita hitung sama-sama, kita belajar bersama-sama. Insya Allah aku bisa menerangkan. Ya gitu aja dulu ya guys. Nih ibunya lagi melihatin orang kerja, mengawasi orang kerja. Kita jalan-jalan pagi-pagi menjauhkan dari corona. Akhirnya apa? Ke kebun porang. Ya, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.